Diam, hening, hingga kadang keberadaannya pun tidak dirasakan. Ya, itulah dia kaum introvert. Memiliki caranya sendiri dalam menikmati hidup. Bahkan, jarang ada yang bisa memahaminya. Lalu, bagaimana? Apa? Introvert? Yakin? 大家好，我是郑李妹，你好吗？我很好。对，sejauh 我相到了内向的人, atau yang lebih tepatnya kita akan membahas mengenai the important side of introvert, sisi penting dari introvert. Siapa sih yang gak kenal dengan istilah introvert ini? Pastinya sudah sangat umum bagi kalian semua. Terlebih baik yang mengatakan bahwa kaum ini merupakan kaum yang buruk. Hal ini dikarenakan sikap yang terlalu tertutup, pemalu hingga dikatakan antisosial. Banyak pula orang yang berkata, jadi orang kok diem banget sih? Oh pantesan kurang pergaulan, ternyata nggak bisa ngomong. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai introvert ini, ada lebih baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu alasan dan faktor mengapa mereka menjadi kaum yang introvert. Di sini, saya akan memberikan 2 poin pada kalian. Yang pertama merupakan faktor genetika. Mengapa faktor genetika menjadi salah satu penyebabnya? Ya, orang tua akan membawa bawaan biologisnya kepada anak dan menjadi peran penting dalam kehidupan sang anak. Misalnya, bila seorang anak dari kecil kurang diberikan pengajaran mengenai berbicara di depan umum, maka ia akan bertumbuh dan berkembang menjadi kaum yang introvert. Yang kedua merupakan faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat erat kaitannya dengan cara kita beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita. Misalnya bila kita berinteraksi ataupun masuk dalam kaum yang introvert, maka lama-kelamaan pun kita akan menjadi kaum yang introvert. Nah, setelah kita mengetahui 2 faktor penyebab introvert ini, apakah introvert masih tergolong buruk? Oh, jelas tidak. Karena di sini saya akan memberikan 2 poin lagi mengenai manfaat lain dari sisi introvert. Yang pertama, kaum introvert ini akan memiliki waktu istirahat yang lebih banyak, di mana mereka memiliki quality time dengan dirinya sendiri, sehingga memunculkan pemikiran yang tenang dan juga jernih. Nah, seperti yang kita ketahui pula, bila dengan pemikiran yang jernih dan tenang, akan memunculkan banyak sekali pemikiran ataupun ide-ide yang kreatif dan inovatif. Manfaat yang kedua, kaum introvert ini akan memiliki sikap penuh pertimbangan dan dapat diandalkan dalam memecahkan masalah. Melalui pemikiran yang terbuka, jernih dan juga tenang, mereka memiliki sudut pandang lain dalam menilai sesuatu, sehingga mereka memiliki penuh pertimbangan dalam bertindak, berbicara ataupun berperilaku. Sehingga dapat dikatakan pula bila kaum ini lebih menekankan pada tindakan daripada berbicara. Nah, jadi bagaimana saudara semua? Apakah kalian masih memandang introvert sebagai hal yang buruk? Ataukah kalian sudah terbuka mengenai pemikiran tersebut? Melalui sisi introvert ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih tenang, penuh pertimbangan dan juga selektif dalam melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, janganlah kita menilai seseorang secara sekejap mata, melainkan ketahuilah terlebih dahulu sisi lain yang dimilikinya. Stop membandingkan introvert dan extrovert, dan introvert, marilah kita tunjukkan eksistensi.